Halo guys, jumpa lagi dengan Mimin Oyen GG. Mari kita lanjutkan cerita Donghua Dewa Xiaoyan part 11. Nggak usah lama-lama, langsung aja ke alur ceritanya. Atau Xiaoyan berhenti, tetapi sebelum dia bisa berbicara, dia adalah orang pertama yang mendengar teguran marah Senju. Minggir dan menyingkir. Xiaoyan tiba-tiba memiliki garis hitam yang belum terlalu menonjol. Tunggu! Dia menyelesaikan apa yang tidak dia katakan, tapi sepertinya agak terlambat sekarang. Lusinan sosok memandang Senju satu demi satu, semuanya dengan pandangan buruk. Tetapi tidak satupun dari mereka berencana untuk memprovokasi Senju, tetapi ingin melihat apa yang ingin dia lakukan Senju. Lusinan orang membelah jalan. Senju terhuyung-huyung, dan mata semua orang terfokus pada Senju. Jika semua orang tidak percaya, mereka tidak bisa masuk, dan Senju masih bisa masuk. Saya melihat bahwa Senju mendekati kerumunan, dan langkah kakinya tiba-tiba terhenti, dan kemudian dia mendengar tertawa, mencibir dari semua orang. Dua tangan, hidung babi dengan bawang putih jenis apa itu? Itu benar. Saya pikir itu orang yang kuat. Saya tidak berani mencobanya. Dan jika berhasil, keluar dari sini. Di antara lusinan orang ini, ada banyak orang kuat dan berkuasa semuanya, menatap Senju dengan marah dan mata melebar. Pergi, pergi. Jika kamu tidak ingin memiliki kekuatan ini, pakaian seperti apa yang kamu kenakan? Itu baru langkah ketiga. Apakah kamu pandai berkelahi? Kamu pandai berkelahi? Kamu harus memiliki latar belakang ketika kamu keluar dan kamu harus memiliki kekuatan. Saya pikir itu pria besar, ternyata penggemar kecil. Senju melirik semua orang dengan dingin, mengabaikan mereka, tetapi menatap Xiaoyan dengan permintaan maaf kecil seperti kipas. Tuan, tolong, semuanya sudah siap. Kelopak mata Taiking berkedut, dan saya harus mengatakan bahwa kemampuan Senju untuk memenangkan hati Su Hou pasti menang karena kemampuannya. Sekarang, ternyata kekuatan Senju yang sebenarnya bukanlah pertempuran, tapi pemahaman tentang dunia. Sudah waktunya untuk tunduk padanya, hanya menundukkan kepalanya, itu benar-benar kurcaci yang kentut dengan suara rendah. Dia bahkan tidak lupa mengedipkan mata kepada Taiking. Sejujurnya, Taiking benar-benar tidak bisa melakukannya. Bagaimanapun, dia juga pembangkit tenaga listrik di langkah kelima. Dia setidaknya harus bermartabat menjadi anak kuda. Xiaoyan menghela napas dalam-dalam. Karena suasananya ada di sini, dia harus tetap menyadarinya. Itu sama, apakah itu awal atau akhir. Dengan Taiking dan Senju mendukung di sini, seharusnya tidak ada masalah besar. Setelah Xiaoyan menyelesaikan pemahamannya, mereka yang merasa aneh. Jika Anda tidak dapat memahami tablet batu, itu sama dengan Xiaoyan untuk merebutnya. Sosok Xiaoyan bergerak, dan dia perlahan mendekat di mata orang banyak. Setelah merasakan Xiaoyan mendekat, suara mengejek terdengar dari kerumunan lagi. Dewa pertempuran. Suara kejutannya keras, karena itu terlalu aneh. Tentu saja ada juga dewa yang bertarung yang bisa berada di sini, tetapi mereka semua dipimpin oleh makhluk abadi yang kuat. Tapi apa yang Senju, yang mendengarkan langkah ketiga di depannya dan memanggilnya dewasa, ternyata adalah dewa pertempuran bintang 9 yang sungguh luar biasa. Senju mencibir, yang berarti di masa depan dia berpikir bahwa dia juga akan menemukan cara untuk mendapatkan dewa pertempuran sebagai klon. Cara menyembunyikan mata dan mata orang seperti ini, berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, benar-benar tak terkalahkan. Senju mengagumi Xiaoyan dengan tulus, dalam hatinya sangat rendah. Tidak seperti dia yang jelas hanya memiliki kekuatan langkah ketiga.
Dia hanya bertindak seperti pembangkit tenaga listrik langkah kelima. Oh, ternyata ini bosnya. Xiaoyan berjalan mendekat, berhenti di samping Senju, di mata semua orang, dan berkata dengan lembut, "Lain kali tetap low profile, itu tidak baik." Mata semua orang menjadi lebih curiga. Mereka memandang Xiaoyan dan Senju seolah-olah mereka sedang melihat dua tangan. Aku bahkan tidak bisa mendekat. Bagaimana mungkin memiliki dewa yang bertarung? Aku ingin melihat trik apa yang akan mereka berdua mainkan. Jika mereka terpental setelah beberapa saat, aku akan membunuh kedua tangan ini bersama-sama. Ya, bunuh mereka. Ketika suara itu keluar, Senju mengangkat kepalanya sedikit. Matanya arogan, dia tidak marah, tetapi wajahnya tenang. Belum lagi ada langkah kelima di antara lusinan orang ini. Bahkan jika ada yang keenam, langkah dia tidak akan ragu. Xiaoyan juga tidak memperhatikannya, tetapi mengambil langkah maju, perlahan mendekat. 10 langkah, 5 langkah, Xiaoyan langsung duduk di depan monumen batu emas dan perlahan menutup matanya. Puluhan orang yang berbisik langsung terdiam. Sekelilingnya sangat sunyi dan bahkan napas mereka tampak mandek pada saat ini. Dia menembak dan sosok yang bergegas menuju prasasti emas dipantulkan kembali. Kali ini dadanya cekung dan sepertinya kekuatan pantulannya lebih berat dari sebelumnya. Semua orang mendesis dan mereka mundur sedikit. Mata mereka yang masih mencibir dan mencibir sejenak. Perubahan waktu dan bahkan mata yang melihat Senju memiliki sedikit ketakutan. Seseorang yang menyerahkan prasasti emas ini, tetapi diam-diam mencari prasasti lain di sekitar dan duduk. Apa yang masih kamu lakukan di sekitar sini? Jangan lakukan pekerjaan porselen ini tanpa berlian. Cepat dan sebarkan. Jangan ganggu kultivasi bosku di sini. Senju dengan marah memarahi semua orang. Orang-orang yang tidak bisa membayangkannya menggosok mata mereka lagi dan menatap Xiaoyan yang sedang duduk bersila di depan tablet batu emas. Mereka semua langsung berkecil hati dan akhirnya mereka mengenali pernyataan dan bubar. Senju melipat tangannya di depan dada, terlihat bangga. Melihat penampilan Senju, saya tidak sabar untuk naik dan menamparnya. Taikin melihat sekeliling, dan dia mengganggur. Lebih baik merasakan warisan Raja Iblis Tianhe. Xiaoyan tidak perlu melindungi hukum, karena tidak ada yang bisa mendekati tablet batu emas. Tentu saja, selain Xiaoyan, ada juga permaisuri yang menunggu dengan tenang di samping Xiaoyan. Kekuatan jiwa Xiaoyan menembus ke dalam tablet batu, dan energi iblis mengalir ke dalam pikirannya. Gambar cahaya ajaib Tianhe, 1 bayangan, 2 nyata, dan 3 nyata. Jika Anda dapat memahami kebenaran dari ketiganya, saya akan meneruskan keterampilan rahasia kedua Anda. Setelah kekuatan jiwa Xiaoyan menembus ke dalam tablet batu emas, suara berat seorang pria datang langsung, dan informasi agung segera mengalir ke pikiran Xiaoyan. Xiaoyan melihat ilusi, dan dalam kehampaan, iblis banteng besar dengan ribuan kaki mengembun dan menabrak bintang. Saat berikutnya, bintang-bintang meledak. Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya. Energi iblis di tubuhnya melonjak liar, dan dia segera menggunakan jantung api untuk menekannya, dan baru kemudian dia menstabilkan pikirannya. Xiaoyan tidak segera bangun, tetapi menutup matanya lagi, dan wasiatnya langsung masuk ke pagoda roh emas. Untuk memahami dengan jelas, keterampilan bertarung seperti itu hanya masalah waktu jika bakat Xiaoyan sendirian, tetapi waktunya singkat. Dan cara tercepat untuk membuatnya mahir adalah dengan menggunakan mimpi ilusi pagoda roh emas dan pertempuran nyata di gerbang. 13 jurusan sayap bela diri dapat dipahami dengan jelas oleh Xiaoyan. Belum lagi cahaya gajah, ajaib dengan informasi lengkap tentang Raja Iblis Tianhe. Namun Xiaoyan masih duduk melanjutkan selama beberapa hari, dan kemudian dia perlahan membuka matanya dan menghela napas panjang. Gajah cahaya ajaib Tianhe, saya telah belajar bahwa 1 adalah bayangan,
2 adalah kenyataan, dan 3 adalah kenyataan, dan saya sudah menyadarinya.